kan berkaitan dengan surat itu Nasolat tanha anil fasai wal munkar. Berarti bab sholat juga ini kita masih enggak, kan kalau ada lahul mu'minun posiun kan begitu cirinya. Iya. Kita belum ke sana itu. Aplikasinya kita kurang. Aplikasi sama kreativitas membahas Al-Qur'annya kita kurang. Nah, sekarang makanya dirubah lah. Dipakailah di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan selamat. Ya, kita mulai aja, Ndra, ya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan rutin kita, kajian bersama Dr. Ahmad Kurnia, yang insya Allah pagi ini kita akan membawakan topik tentang para pecinta dunia, judul yang kita bagikan di flyer. Dan seperti biasa selama kajian nanti diharapkan Bapak Ibu semua untuk menyiapkan Al-Quran di sekitarnya, oleh karena pada saat penyampaian materi akan ada beberapa ayat Al-Quran yang disampaikan nantinya. Lalu diharapkan sekali lagi pada Bapak Ibu semua agar mengkondisikan device dalam keadaan mute, sehingga tidak ada suara tambahan ataupun video-video tambahan yang nanti mengganggu kegiatan kita, kekhidmatan acara kita. Di kolom chat kami sudah bagikan link download untuk materi pagi ini, dan ada beberapa link lagi bisa digunakan di kemudian hari, ada terkait akses untuk ke channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia untuk melihat rekaman kajian sebelumnya, dan ada kerangka pemikiran tadabur Al-Quran yang sudah disusun oleh Dr. Ahmad Kurnia. Mungkin kita langsung mulai aja. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Dr. Ahmad Kurnia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat dan ridhonya, insyaallah tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Qur'an. Insya Allah akan kita selalu mensucikan hati kita dengan kalimat Al-Quran. Ya, insya Allah tercapailah tujuan bahwa Al-Quran itu menjadi syafaat untuk kita semua. Ya, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, dan air mata demi untuk keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Demi untuk cahaya Al-Quran yang menyebar dari ujung barat, ujung timur, dan seluruh dunia ini. Tidak ada satupun yang bisa mencegah kalimat Al-Quran. Karena apa? Yaitu seperti di surat 61 ayat 8. Coba baca Indra. Surat 61 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang kafir membencinya. Ya, surat 9 ayat 32 sama seperti itu. Artinya apa? Ya, ini sebetulnya adalah suatu pertarungan antara pencinta dunia dan pencinta akhirat atau Al-Quran. Ya, apapun pencinta dunia ini, ya, yang mau memadamkan kalimat Al-Quran nggak bakal bisa. Mereka nggak sadar bahwa ada suatu hukum di dalam Al-Quran itu, yaitu hukum mutlak, yaitu hukum aksi dan reaksi. Ya, in asantum li anfusikum wa in asantum falah. Berbuat baik untuk dirimu sendiri, berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Ya, siapapun itu satu diri, belum yang kelompoknya sama seperti itu. Mereka nggak memperhitungkan hukum aksi dan reaksi di dalam kalimat Al-Quran ini. Sehingga apa? Mereka terhina, mereka terjerumus di dalam kesesatannya ini. Dan akhirnya, ya, dengan perjalanan waktu, likulli naba'in mustaqarra wa sawfa ta'lamun, surat 6 ayat 67, surat 6 ayat 5, surat 6 ayat 134, surat 51 ayat 5,
surat 51 ayat 23, terus surat 38 ayat 88. Kamu akan lihat seluruh kalimat Al-Quran ini terbukti semua di dunia ini. Ya, mereka mau menghidamkan cahaya Al-Quran, berlaku hukum apa? Mau dibakar, wow, makin tambah banyak orang yang tertarik sama Al-Quran. Makin dinain Al-Quran, makin tertarik orang ini. Ya, asal kita konsisten. Makanya Allah bilang secara istiqomah, secara samina wa atona, ya, secara kafah. Jalan ini. Apalagi kalau kita mengerti tentang kalimat Al-Quran ini. Waduh, luar biasa sekali. Luar biasa. Ya, jadi pencinta-pencinta dunia itu nanti akan sadar sendiri. Ya, akan sadar sendiri. Kenapa? Kita yang membantu menerangkan mereka. Inilah Al-Quran yang begitu hebat. Inilah Al-Quran yang kebenaran mutlaknya nggak bisa dibantah. Siapapun, seluruh dunia pun orang pintar. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim min misli. Ya, surat Al-Baqarah ayat 23. Kalau kamu tidak percaya Al-Quran itu dari sisi aku, silakan buat satu surat. Ya. Fa ilam tab'alu wa lam tab'alu fatakun narolati wa qudwana sualijar. Kamu pasti tidak mampu. Kalau tidak mampu, takutlah akan api neraka. Ya, terus sudah gitu dibilang surat 40 ayat 56. Yang kamu bantah itu adalah tidak mungkin, hanya harapan aja. Harapan umur bisa panjang. Harapan bahwa kita setelah tua menjadi lemah bisa menjadi muda lagi. Mau pakai proses rejuvenasi apa segala itu hanya sesaat. Bahkan Mekisok sendiri, ya, ahli orang bule, bahwa tidak ada satupun yang bisa menahan teori gravitasi dalam waktu Precession teori. 1 tahun. Jadi di rejuvenasi tua lagi, rejuvenasi tua lagi. Pertanyaannya, ngapain sih kita pikir-pikir gitu? Ya, mendingan duitnya disedekahin segala macam. Ada sesuatu yang lebih bermanfaat. Tapi orang bule nggak mau tahu. Lihat aja, siapa? Elizabeth Taylor. Oh, ditarik-tarik sana sini. Badannya udah ngembung juga. Ininya ngembung juga. Hatinya juga udah ini. Bingung sendiri dia ngurusnya. Nah, itulah para pencinta dunia yang tidak sadar bahwa semua hukum ini adalah hukum Allah. Tidak ada satupun yang bisa merubahnya. Walaupun seluruh orang ahli di dunia ini. Ya, jadi kalau kita sadar bahwa itu adalah al-haqqu min rabbika fatakunanna minal mumtarin. Nomor satu kan dong. Ya, jangan kita support pencinta-pencinta dunia ini. Sehingga apa? Seluruh hasil bumi kita keturuk habis sama mereka. Jangan. Sayang banget kita. Ya. Makanya, wahai para pencinta-pencinta dunia, ingatlah tujuanmu ke dunia untuk beribadah dan mempersiapkan diri menuju surga. Ingatlah dunia ini akan ditinggalkan dan menjadi beban tidak terhingga, baik di dunia, baik di akhir. Surat 16 ayat 76. Ingatlah filosofi dunia akan lambat pencapaiannya. Ya. Karena apa? Ya, akal ini kan nyampe. Ya, padahal akal dengan kalimat Al-Quran sudah dikasih tahu. Tahukah kamu orang yang berakal? Yaitu orang yang selalu mengingat aku pada keadaan berdiri, pada keadaan duduk, pada keadaan tidur, pada keadaan segala macam. Ya, menggunakan akalnya dengan kalimat Al-Quran. Karena apa? Kalimat Al-Quran dibilang lagi di surah 41 ayat 53. Segenap penjuru dan dirimu sendiri, itulah seluruh kalimat Al-Quran. Kalau itu seluruh kalimat Al-Quran, berarti gampang dong. Menjawabnya gampang. Ya, segala permasalahan yang ada di dunia ini gampang. Hanya dengan 1 atau 2 ayat. Kenapa harus kita utamakan filosofi dunia? Yang serba waktunya terlalu lama, berbelit-belit. Membahasnya aja, waduh, teorinya macam-macam. Membahas tentang sperma aja. Dibilang sperma dari meteorit yang bentur bumi. Waduh, ngapain susah-susah? Emangnya ada untungnya? Membahas tentang nasib orang berdasarkan filosofi molekuler. Kalau kita uji coba, emangnya tahu apa? Maaf sekali lagi. Kayak yang udah umur tua, Panario, emangnya tahu istrinya besok pakai celana dalam merek apa? Emangnya tahu besok mau makan istrinya itu pagi hari berapa sendok?
Karena kita nggak pernah mengkoreksi, akhirnya apa? Ngikut aja. Diaplikasikan ke pasien. Lebih gila lagi. Pasien baru kenal saat itu, padahal 1 atau 2 kali ketemu sama kita, udah pakai ini kita bisa nentuin. Kan gila lagi tuh. Ya, ingatlah filosofi dunia cuma sebentar dirasakan, seperti mimpi yang tidak bisa digapai. Ingatlah filosofi dunia sangat terbatas panca indera dalam mencapainya. Ada sakit, ada segala macam. Mengubur bayangan aja nggak bisa. Membelakangi bayangan, baru bayangannya akan turut. Ya, ingatlah panca indera akan merekam semua tujuan dan niatmu. Panca indera ini untuk direkam. Panca indera para pencinta dunia ini lagi direkam sama Allah. Lagi dibiarkan untuk tersesat. Ya, makanya Allah bilang di surah 9 ayat 85 baca indra. Jangan kamu melihat mereka, sebetulnya mereka lagi aku giring ke neraka. Baca indra 9 ayat 85. 985. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Ya. Jadi kita nggak usah takut sama pencinta dunia. Orang lagi giring ke neraka. Ya, kita konsisten, istiqomah aja dengan tujuan Al-Quran kita. Ingatlah panca indera akan merekam tujuan dan niat itu. Menjadi saksi di masa yang akan datang untuk menjerumuskan semuanya ke neraka. Marilah sadar untuk persiapan menghadapi Allah dan menatap wajahnya. Marilah untuk selalu mensucikan seluruh aktivitas kehidupan dengan kalimat Al-Quran. Sehingga menjadi olahraga yang selalu mengingatkan dan memperingatkan manusia bila akan bermaksiat kepada kalimat Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Yang insya Allah akan tercapailah Al-Quran sebagai syafaat dan pendamping setia di akhirat. Yakinlah dan jangan ragu. Ridho, karunia, rahmat, dan kemuliaan Allah akan menyambut, melambaikan, membelai, menjambut dengan tangan terbuka. Sadarlah, gapailah, pertahankanlah hingga ajal menjemput. Terus. Ya, kenapa orang sangat mencintai dunia? Karena mereka merupakan Al-Quran. Surat 7 ayat 175. Sehingga setan membisik-bisikkan. Ya, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Ya, dan itu cara menjawabnya apa? Al-Quran. Misalnya kita dikasih nih harta kekayaan, kita makan puas-puas, berlebih-lebihan. Surat 7 ayat 31 jadi penyakit. Kita pakai panca indera kita bermaksiat dengan berzina, jadi penyakit. Surat 17 ayat 32. Kita pakai panca indera kita untuk apalagi dari hasil maksiat segala macam ya, kita pakai untuk ninikan anak. Wah, udah anaknya jadi ya terserah lah, jadi mau jadi LGBT nanti jadi orang pemabok, mau finish segala macam. Itu apa? Hukum aksi reaksi dari Allah. Jadi kita harus sadar. Ya, jangan sekali-kali kita melupakan Al-Quran sekejap pun. Ya, pakailah dalam berjalan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan mau tidur. Kalimat Al-Quran. Makanya Allah bilang di surah 4 ayat 103 baca indra. Setelah kamu sholat ingatlah aku. Terus. Pada keadaan diri, duduk, tidur. Ya. Terus. Baca 4 ayat 103. 403. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi kita terus sucikan aktivitas kehidupan kita dengan kalimat Al-Quran. Insya Allah kita akan selamat. Itu olahraga yang paling baik dengan kalimat Al-Quran. Olahraga yang paling hebat daripada olahraga yang ini segala macam ya. Bernyanyi atau apa, kalimat Al-Quran semua, olahragakan semua dengan kalimat Al-Quran. Entah itu melatih suara segala, melatih panca indera dengan Al-Quran, silakan aja. Hasilnya sangat luar biasa. Ya, kenapa? Ya, kalau kita melepaskan Al-Quran kita bahas hukum aksi reaksi Allah. In asantum lian fusikum wa in asantum falah. Ya, dan udah dijelaskan. Ya, begitu kamu melupakan Al-Quran, kamu pasti bukan mungkin, pasti akan celaka.
Surat 41 ayat 41 bacain enggak? Surat 41 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Nah, jadi apa kita dunia ini lagi dikira kepada kecelakaan dunia dan akhirat. Kita nggak usah melihat mereka, nggak usah ngikuti gaya mereka. Ya, salah kalau kita orang muslim ikuti gaya mereka. Ya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah mereka berikan kepada, apa yang telah kami berikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Mereka terdiam berputus asa. Mereka berteriak-teriak. Tapi udah terlambat. Kita udah ditunggu nih. Batas kita bertobat itu cuma sampai nyawa tenggorokan. Udah selesai itu udah nggak bisa. Nyawa tenggorokan itu kapan? Ya kalau kita udah dirawat di ICU udah nyawa sampai tenggorokan lah kasarnya gitu. Kita nggak bisa bicara, nggak bisa ini. Ya ventilator. Ya hati-hati. Kita lagi ditunggu. Ya. Terus dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, beliau, sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu sebagai khalifah dunia ini. Lalu dia akan melihat bagaimana kamu berbuat. Jagalah dirimu dari keburukan dunia. Jagalah dirimu dari keburukan wanita. Karena sesungguhnya penyimpangan pertama kali pada Bani Israel terjadi berkaitan dengan wanita. Dan ini udah jelaskan. Kalau kita ingat kita tahu bahwa kita ini harus mempersiapkan diri di dunia untuk bekal kita akhirat. Ya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, persiapkanlah dirimu untuk hari esok. Hari di mana semuanya ikut bersaksi, hari di mana nggak ada pertolongan kecuali amal ibadah, perbuatan baik yang selama di dunia yang kamu kerjakan. Ya, wahai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang berbakar manusia dan batu. Apalagi bahan bakar manusia dan batu ditambah anak, ditambah harta kekayaan. Surat 3 ayat 10. Kira-kira takut nggak nih pencinta dunia? Ya, ayo dong. Kalau takut cepat berobat. Cari apinya Ya. Terus dari Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya dunia ini akan ditinggalkan di belakang, sedangkan akhirat begitu dekat dijumpai di depan. Dunia dan akhirat masing-masing memiliki pengikut. Jadilah pengikut akhirat, janganlah menjadi budak dunia. Hari ini di dunia adalah untuk beramal, tidak ada hisab. Sedangkan besok di akhirat adalah hari hisab, tidak ada lagi amalan. Sahabat Nabi bertanya pada Sayyidina Ali, mengapa orang takut mati? Karena engkau memakmurkan duniamu dan menghancurkan akhiratmu. Bagaimana engkau tidak takut berpindah dari kemakmuran menuju kehancuran? Kalau orang muslim enggak, ya akhirat itu untuk kita kemakmuran di akhirat. Dunia itu untuk kemakmuran di akhirat. Allah berfirman, aku sediakan bagi hambaku yang soleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Bacalah firman Allah. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Nah, kalau seandainya kita tahu, ini jaminan dari Allah, ini jaminan kalimat Allah yang pasti akan berlaku. Fikulina ba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun innamal tu'aduna lasodikun. Ya, artinya apa? Semuanya akan terbukti nanti. Jangan sampai kita terlambat. Ya. Nah, kalau terbukti, ya kita perjuangkan dong. Perjuangan untuk dunia aja kita bisa nggak tidur. Hendra aja sampai sakit-sakit tuh nyiapin makalah. Hendra, betul nggak, Hendra? Ya dok. Dong. Masa untuk akhirat kita nggak berani untuk lebih tinggi itu? Ya, ayo kita perjuangkan dong. Kita ditunggu nih sama Allah. Terus,
Ya, perbedaannya adalah kehidupan dunia fana, akhirat kekal. Kehidupan dunia tidak sempurna, akhirat paripurna. Kenikmatan dunia tidak selalu bisa dinikmati, akhirat bisa dinikmati. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa kekenyangan, nggak buang air besar, nggak berak-berak. Ya, kenikmatan dunia memiliki efek samping, sedangkan akhirat tidak. Kenikmatan dunia bisa membosankan, akhirat tidak. Nah, ini kita harus utamakan jadi. Ya, jangan kita terpedaya sama pencinta-pencinta dunia. Ya, Nabi SAW bersabda, di surga itu terdapat 100 tingkatan. Allah menyediakannya untuk para mujahid di jalan Allah, jarak antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Karena itu jika kalian meminta pada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena sungguh dia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya ada arsy yang maha pengasih. Dan darinya ada sumber-sumber sungai di surga. Sesungguhnya seorang pemilik surga sungguh akan memeluk bidadari selama 70 tahun. Waduh, ya 70 tahun dah. Ya, tidak bosan dengan bidadari tersebut dan juga tidak bosan dengannya. Setiap kali ia mensetubuhinya, mendapati sang bidadari kembali perawan. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Alangkah nikmatnya ini. Rasulullah yang ngomong, ketepatannya 100%. Ya, masa kita nggak ikutin? Masa kita nggak mau berjuang? Masa kita lebih senang dengan pencinta-pencinta dunia yang enggak lah? Ya, dunia akan ditinggalkan, anak akan ditinggalkan, istri akan ditinggalkan, jabatan akan ditinggalkan. Ya. Makanya sekali lagi, berjuanglah untuk akhirat. Berjuanglah. Ya. Jangan kita tergoda dengan pencinta-pencinta dunia. Terus, semakin dipilih dunia, semakin aham. Ya, seandainya seorang anak ada memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya selain tanah, yaitu masuk kubur. Ya, dari Rasulullah tidak ada dua ekor serigala yang lapar setelah dilepas di tengah kawanan kambing lebih merusak daripada merusaknya seseorang terhadap agamanya, karena ambisinya untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Ya. Dari Zaid bin Sabit, Rasulullah bersabda, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, Allah akan mencerai berangkan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa ini tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya. Di dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Nah, ini seharusnya tujuan yang sudah dibuktikan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya, beserta orang beriman dalam menantang dunia ini. Ya. Makanya Allah bilang, waja'at sakratul mauta bil haqqi jalika ma kunta minhu tahid. Wahai sekiranya kematian yang telah datang yang dulu aku hindari. La ya laitaha sanatil qadiyah wa ma adraka ma hiya. Ya. Wahai sekiranya kematian yang telah menyudahi segala sesuatu. Surat 69 ayat 27 sampai 29. Kekuasaanku telah hilang. Ya. Hartaku juga telah aku tinggalkan. Tidak bisa menolong semua. Ya. Nah, jadi hati-hati. Ya, terus. Ya, baru tersadar bila sesuatu terjadi, wah, udah kena kanker, udah hilang semua. Ya, nggak ada gunanya. Yang dicari nggak ada di gunanya. Ya. Ya. Jadi hati-hati. Ini kita lagi di program sama Allah nih. Programnya nanti matinya seperti apa segala kita nggak tahu. Oleh karena itu kita siap-siap. Ya, seperti artis begini, toto kena cancer segala macam yang kita cari dunia yang serba mewah ditinggalin, nggak ada gunanya segala macam. Pertanyaan itukah yang harus kita bela-belain? Ya, dikasih penyakit aja udah bingung. Makanya Allah bilang, apakah manusia akan mendapat segala yang cita-citakannya? Tidak. Milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
Kita udah dapat harta, nggak tahunya kena penyakit. Kita udah dapat anak, nggak tahunya anaknya jadi bergajuh segala macam. Kenapa? Tidak dididik secara Al-Quran. Dididik dengan filosofi dunia. Akibatnya apa? Ya, sengsara untuk dirinya sendiri. Hukum aksi dan reaksi Allah. Ya, makanya sekali lagi, ya, segala penciptaan, segala urusan, ya, di sini saya penciptaan dan urusan itu surat 7 ayat 54 menjadi haknya. Jadi kalau menjadi haknya itu hak Allah, kita harus mengikuti filosofi Al-Quran. Nggak mungkin filosofi lain. Ya, karena kalau filosofi dunia ini kita akan kecewa. Sama seperti pepatah apa namanya pepatahnya, air susu dibalas air tuba, ya enggak? Ya enggak? Ya, Dok. Nah, berlaku juga kita dalam segala sesuatu yang tidak berfilosofi Al-Quran, itulah balasannya. Ya, kalau di dalam Al-Quran, ya asantum ya pusikum asantum pala. Ya, terus. Ya. Nah, baru tersadar dunia telah membebaninya dan tidak bisa menolong. Ya, kita dikasih kemewahan nih, sampai tenggelam dengan uang atau emas. Bisa nggak membeli pada kita sakit? Pada saat kita sakratul maut, nggak ada yang bisa. Kita jadi sarjana segala bisakah kita beli? Nggak bisa. Mobil yang awal kita semua akan tinggalkan. Bahkan akan menjadi beban kita, beban anak. Jadi apa? Pertengkaran antara anak dengan anak, antara anak dengan keluarga ibu sama keluarga bapak. Apakah itu yang harus kita ini kan? Apa kita nggak sadar? Sementara itu di akhirat lagi menunggu nih semuanya jadi bahan bakar api neraka kita. Ya, kita memberi contoh pada anak kehidupan yang ya sombong mewah segala macam. Hati-hati. Okay? Hati-hati sekali. Hati-hati. Kita lagi ditunggu nih. Bisa nggak kita hilangkan sedikit-sedikit bahan bakar api neraka dari tubuh kita? Bisa nggak kita hindarkan apa panca indera ini tidak bersaksi nanti di hadapan kita? Bisa nggak kita hindarkan nanti ilmu kita tidak menjadi bahan bakar api neraka kita? Bisakah kita hindarkan nanti kita mau minta tolong sama orang-orang yang kita ikuti, mereka nggak bertanggung jawab semua? Surat 14 ayat 21 baca Indra. Minta tolong sama orang-orang ini nggak bisa, kenapa aja katanya. Ya, baca Indra. 14:21. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap ke hadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata pada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Minta tolong sama setan yang sementara kita ikutin surah 14 ayat 22 baca enggak? Nggak bisa. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak mendapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanku menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksa yang pedih. Jadi udah jelas hukumnya. Kita jangan ngikutin, kita jangan bergantung sama mereka. Hati-hati. Kita hanya bergantung sama Allah seperti janji pada waktu sholat. Mantapkan aja itu. Insya Allah kita akan selamat. Ya, terus. Baru tersadar nih. Ya, kita udah tua. Anak kita yang kita didik dengan cara apa? Filosofi dunia. Ibunya ditaruh di panti jompo. Anak orang tuanya dibuang. Bahkan ada yang dibunuh di Jepang yang namanya Ubasute. Ya, jadi ditinggalkan di hutan sampai mati. Begitu aja rutinitas. Sekarang di panti jompo. Ya, makanya ada pesantren yang namanya pesantren untuk manula. Ya,
Jadi untuk orang-orang tua yang kayak ini, anaknya macam-macam, ya udah orang tuanya harus siap-siap tuh, taruh aja di pesantren manula. Bisa dididik secara memperdalam agama dalam sisi-sisi hidupnya, ya supaya ini nggak kejadian. Didiklah anak dengan filosofi Al-Quran, ya. Kenapa? Filosofi Al-Quran udah jelas, ya. Orang tua itu sebagai pembuka pintu sorga. Orang bule nggak ada pembuka pintu sorga. Ilmu pengetahuan apapun nggak ada ngajarin begitu. Hanya dengan Al-Quran, ya, dimuliakan. Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu, atau kalian bisa menjaganya pintu surga itu untuk dibukanya nanti. Ya, surat 17 ayat 23. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan janganlah engkau membentak keduanya. Jadi udah jelas, dimuliakan. Sementara orang bule, liberalisme, kapitalisme, semua sama seperti itu. Disia-siakan. Jadi jangan sampai kita terlambat. Ya. Jangan sampai kita merubah pencinta surga menjadi pencinta dunia. Ya, ulaika ladzina astarau dalalata biluda pamalu biati jaratu makanu muhtadin. Ya, surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? 16. Ya. Orang yang membeli akhirat itu dengan dunia. Ya, surat Al-Baqarah 86 sama. Membeli akhirat dengan dunia. Menjadi pencinta-pencinta dunia, bukan pencinta-pencinta akhirat. Hati-hati. Di dunia aja kita udah kena ponis nanti sama hukum Allah. In asantum dan fusikum an asantum palah. Ya, terus. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya ini dididik dengan Al-Quran? Lihat aja buktinya udah ada kok. Mudah, hebat, dan berbahaya. Kematiannya aja diinikan. Coba bayangin orang bule nih, John Freddy ini bilang, kalau seandainya dia hidup, Sultan Mehmet itu 20 tahun lagi, habis kegulung tuh bangsa Eropa dengan kalimat Al-Quran. Ya, tapi sekarang sama. Ya, di Belanda semuanya masjid dibeli, gereja dibeli, jadiin masjid semua. Di Jerman sama seperti itu. Mereka membakar segala macam, lihat aja nanti 1 tahun atau 2 tahun lagi diganti tuh Swedia dengan masjid semua nanti. Kenapa? Itu hukum aksi dan reaksi Al-Quran. Ya, jadi hati-hati bermain dengan kalimat Al-Quran. Tidak mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Ya, jadi kalau kita udah tahu seperti itu, kita bisa buka lihat di internet, di YouTube segala macam. Akibat kita berfilosofi dunia, ya jangan dilanjutin lagi. Ya, terus. Ya, baru tersadar bila nyawa akan lepas. Ya, tapi udah nggak ada gunanya. Mau dicoba berlindung di benteng setinggi, nggak bisa. Mau coba lari, nggak bisa. Ya, mau dibeli dengan kekayaan di jabatan, nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa, kita udah lihat nih. Dan minta maaf lagi udah nggak bisa saat kita nyawa mau tinggal di kerongkongan. Ya udah dong, kita robah dong. Kita udah tahu cara-caranya, dalil-dalilnya. Kok kita nggak siap-siap? Masih nggak sadar juga. Makanya Allah bilang di surah 21 ayat 1-2, telah semakin dekat hari perhitungan. Sementara kita menyanyiakan, sementara kita mengolok-olokkan. Coba Cendra. Surah 21 ayat 1-2. 21. Maaf dok. 1-2. 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Telah semakin dekat pada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
Setiap diturunkan pada mereka ayat-ayat yang baru dari Allah, mereka mendengarnya sambil bermain-main. Maka ditegur lagi di surah 57 ayat 16, belumkah tiba waktunya kamu secara khusus untuk menjalankan kalimat-kalimat Allah, apakah hati kamu membeku? Bacain enggak? Surah 57, 16. 57, 16. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ya, jangan sampai seperti ini. Baru tersadar. Diperlihatkan surga sama neraka. Waktu sakratul maut kita udah dilihatin di surga sama neraka. Mati kita. Ya. Terus enggak? Ya. Apabila kita lagi sakratul maut nih, udah bertemu tuh, nyawa mau lepas dari tubuh kita, ya kita diperlihatkan surga apa neraka, hati-hati. Yang kita yang lagi nunggu di dokter bisa tahu, ya itu sudah gitu anak, istri yang ada di samping bisa melihat. Kira-kira malu nggak kita? Ya hati-hati jadi. Yang sudah perbaikilah diri terus kita sehingga Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Dan udah ditantang siapapun orang yang ada di dunia ini, ya silakan orang pintar, orang kaya, pakai alat canggih, coba tahan lagi waktu nyawa sampai tenggorokan, nggak ada yang bisa, satu pun nggak ada yang bisa, dan itu pasti. Ya, terus, ya, jadi baru tersadar neraka dan surga diperlihatkan dan sakitnya sakratul maut, ya. Makanya dibilang sini surat 8 ayat 50. Sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang yang kafir sambil memukul wajah dan tubuh mereka, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Ya, kalau orang beriman, yaitu orang yang ketika diwafatkan para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah mereka kerjakan. Ya, saat kematian atau kiamat datang, diperlihatkan seluruh perbuatan di dunia, neraka diperlihatkan dan surga diperlihatkan bagi orang yang beriman. Kira-kira kita takut? Terus. Ya. Nah ini cerita kisah Saban dan keteladanannya. Ya, kisah sahabat Nabi Saban menyesali 3 hal saat sebelum sakratul maut. Istri Saban bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Di masing teriakannya dia berucap, aduh, kalimat aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Jawab istri Saban. Ya, pada waktu itu sahabat Rasulullah ini adalah sering sholat bersama Rasulullah. Suatu hari Rasulullah tidak pernah ketemu dengannya. Kemudian selama itu ditanyakan, bagaimana kabarnya Saban ini? Terus ada sahabat nanya, oh udah meninggal. Rasulullah menjenguk ya ke keluarganya. Terus ada nggak pesannya? Iya, dia mengeluh, aduh, kenapa nggak ini? Ternyata apa kata Rasulullah? Ya, waktu itu ya dia berkata yang aduh pertama itu karena jarak antara rumahnya dan sholat di Madinah itu kenapa nggak lebih jauh? Sementara dilihatkan surga kalau lebih jauh itu kayak apa? Ya, kenapa pada waktu itu ada orang yang menderita ya kedinginan segala macam yang dikasih kebetulan dia pakai baju 2 lapis, yang dikasih baju yang bekas. Kenapa nggak yang baru dikasih? Terus udah gitu ketemu lagi orang yang susah di dalam perjalanannya pada waktu sholat segala macam, orang yang kelaparan, kedinginan, dikasih cuma apa roti separuh-paruh. Coba kenapa nggak seluruhnya? Nah, jadi kalau kita ada diperlihatkan begitu kita rugi. Bayangin kalau diperlihatkannya itu yang mau masuk surga tuh, masuk surga aja masih ngeluh. Kenapa nggak ini 100%? Kenapa nggak ini segala macam? Apalagi neraka. Dan itu dijelaskan di Al-Quran.
Ya, surat 79 ayat 34 baca Indra, 34, 35, 36 enggak? Faizah atau matil kubro. Maaf dok, surat berapa dok? 79, 34 sampai 7934. Bismillahirrahmanirrahim. 37 apa? Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas pada orang yang melihat, maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Ya, jadi udah dilihat ini, neraka masuk surga udah dilihat. Penyesalan udah dihadirkan waktu sakratul maut. Jadi supaya kita nggak seperti itu, sekali lagi jalankan kalimat Al-Quran. Jangan kita tergoda sama pencinta-pencinta dunia. Ya, udah dijelaskan di Al-Quran banyak ayat. Salah satunya tadi surat 9 ayat 85. Wahai Muhammad, jangan kamu tergoda sama orang-orang yang aku lebihkan rezekinya. Ya, sesungguhnya aku lagi menggiring mereka ke neraka. Jadi hati-hati gitu. Terus, ya, baru tersadar sudah dikubur. Ingatlah pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan ke neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan dahulu kamu mengingkarinya. Dan pada hari itu diberikan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Begitu juga surat 7 ayat 53, minta kebalik lagi ke dunia. Ya. Nah, pertanyaannya, jangan sampai kita kejadian seperti ini. Ini dijelaskan nanti bagi pencinta-pencinta dunia, inilah penyesalan-penyesalan segala macam. Ya, jadi kita jangan tergoda. Terus, ya, tidak berfilosofi Al-Quran, maka filosofi dunia merajalela. Ya, kita menganggap itu semua. Ya, kenapa? Nanti dia akan bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Surah 19 ayat 83. Terus menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Udah semakin terjerumus kita. Semakin susah kita untuk membebaskan diri dari jeratan-jeratan setan ini. Ya, sama seperti sekarang. Ya, orang-orang yang mau membela Anies dilihat nih, dicopot ininya semua segala macam. Ya, kalau dia rekam jejaknya jelek ya udah habis. Hati-hati. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Terus, ya, kapan kamu mulai untuk menjadi muslim yang disegani dan ditakuti dan udah dijelaskan. Ya, muslim yang ditakuti mereka lebih takut daripada mereka takutnya terhadap Allah. Kapan kita memulai lagi seperti ini? Apakah kita memilih pencinta dunia atau pencinta surga yang dihadirkan, disegani di dunia, ya, dan dihormati oleh nanti malaikat nanti di akhirat, ya, dimuliakan daripada orang-orang yang tersesat nanti di neraka. Nah, ini kita harus ini kan. Ya, kalau kita ngikutin kayak mereka, ya udah habis tenggelam umat Islam, dihinakan, ya, dikasih musibah, ditenggelamkan. Memang itu kerjaannya mereka untuk menggiring kita sama mereka. Dan itu dijelaskan di surah 4 ayat 89, baca Indra. Surat 4 ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Ya, jadi memang itu idenya orang kafir untuk mensejajarkan kita sama mereka. Jadi jangan coba-coba kita ngikutin filosofinya mereka, yaitu filosofi dunia. Terus, ya, suatu hari Rasulullah bersabda kepada para sahabat, mengapa kalian tidak bersiap-siap masuk surga? Padahal kenikmatan di surga itu tidak terbayangkan. Demi pemilik Ka'bah, surga itu ada cahaya menyala-nyala dan berbau harum.
memiliki istana yang kokoh, sungai yang luas, buah-buahan yang banyak lagi harum, pasangan suami istri yang gagah dan cantik, serta pakaian yang bagus lagi indah, di tempat yang kekal dan indah, di tingkat-tingkat yang tinggi lagi terpuji. Jadi bagi wanita ada lagi ya untuk bidara-bidara ada, bukan bidadari, bidara juga ada. Surat berapa, Ndra? Ya, tahu nggak, Ndra? Din, tahu nggak, Din? Hmm. Surat 56 ayat Surat 17. 56 17 baca. Al-Waqiah. Hmm. 56, 17. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Terus surat 76 ayat 19. 76 ayat 19. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Jadi udah ada semua. Ya, bidara-bidara ada. Jadi nggak usah iri yang wanita ya. Nah, ini bidadarinya, ini khusus untuk laki-laki nih bidadarinya. Terus janganlah sekali-kali menukar akhirat sekali-kali dengan dunia. Jangan sekali-kali. Nah, udah jelaskan surat Al-Baqarah 16, Al-Baqarah 86, surat Al-Baqarah 175, ya, surat 87, 16, 17, surat Al-Baqarah 212. Dijadikan kehidupan dunia terasa indah dan pandangan orang kafir. Mereka menghina orang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki pada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Ya. Terus, karena dunia ini adalah fata morgana. Kita lihat seolah-olah enak, ada air, ternyata enggak. Dunia ini ada penuh dengan kegelapan, seperti orang menyelupkan tangan di dalam lautan yang dalam. Enggak kelihatan. Ya, terus. Ya, jadi jangan sekali-kali kita menyogok untuk mendapat ini, dunia ini. Ya, Rasulullah bersabda, melaknat orang yang menyuap dan disuap dalam masalah hukum. Ya, jadi jangan kita seperti filosofi dunia, apapun diinin, serakah, disogok ini, menipu orang segala macam, nggak boleh. Ya, dan dijelaskan di Al-Quran. Ya, jangan menyogok hakim. Surat Al-Baqarah 188, jangan mencari dengan cara yang batil. An-Nisa ayat 29. Ya, jadi udah jelas. Terus, ya, badan makannya terbatas. Ya, lebih dikit aja akan nggak ada manfaatnya. Jadi buat apa kita numpuk-numpuk harta? Seperlunya aja. Terus, bukan gaya filosofi dunia, ditumpuk tuh harta semua. Ya, terus. Ya, atau kita beli ini barang mewah. Ya. Nah, ini Michael Jordan ini ya, dia beli apartemen yang mewah, rumah yang mewah. Ya, ini nggak ditempatin, jadi hantu semua. Tempat hantu. Akhirnya dibeli, mau dijual murah juga sampai nggak laku. Apakah kita harus seperti ini? Ya. Memakai cincin yang begitu mahal-mahal sampai seluruh jarinya penuh cincin, kayak orang gila itu kan. Ya, kecuali kalau pakai cincin bisa merubah wajahnya jadi muda lagi umur 20 tahun ya nggak apa-apa. Ya. Dan ini yang kita takut nanti ini adalah bahan bakar api neraka kita semua. Ya, terus. Jadi beban di dunia dan akhirat yang bakal ditanggung beban fajar, beban operasional, beban pertengkaran antara anak bila orang tua meninggal, beban pertengkaran antara anak dengan keluarga dari kedua orang tua, beban mendidik anak menjadi tidak kreatif dan bertanggung jawab pada perkembangan dunia yang semakin canggih, beban mendidik anak tidak kreatif bila kemajuan zaman telah hilang. Ya, misalnya ada duhon segala macam, amburadul, karena udah terbiasa dimanja dengan barang-barang yang mewah. Ya, coba deh buka di YouTube. Ya, itu dia bikin film yaitu daya bertarung orang yang listrik mati, semua serba mati 1 bulan aja dibandingkan orang yang tinggal di kampung. Kalah jauh. Ya,
belum beban akhirat menunggu. Anak menjadi bahan bakar api neraka, kekayaan akan menjadi musibah di akhirat, kedudukan yang tidak amanat akan menjerumuskan ke neraka terdalam. Harta yang tidak ditujukan pada rahmat Allah menjadi musibah, beban bahan bakar semuanya. Ilmu pengetahuan yang disimpan dan takut disaingi akan menjadi beban api neraka. Semua yang tidak ditujukan ke jalan Allah akan menjadi bahan bakar api neraka. Sedangkan tinggi dan percikan api nerakanya setinggi istana dan berjalan seperti debu kuda di padang pasir. Ya, terus. Jadi kita punya waktu nih memperbaiki diri sebelum kita mati, sebelum nyawa sampai tenggorokan. Ya, pegang itu kalimat Allah. Ya, makanya wahai jiwa yang telah menjalimi dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Allah mengabulkan ini semua. Kita jangan tergoda sama pencinta-pencinta dunia. Cepat memperbaiki diri. Apa yang kita udah peroleh ini memperbaiki diri terus. Ditunggu semua sama Allah. Jangan kita ikut-ikutan jadi pencinta dunia. Bahaya kita nanti. Terus. Ya. Marilah mulai sekarang merubah filosofi dunia untuk bekal akhirat. Surat 59 ayat 18. Surat 28 ayat 77. Carilah pahala akhiratmu dengan apa yang aku telah berikan kepadamu. Berbuat baik pada orang seperti aku berbuat baik padamu. Ya, kita persiapkan anak-anak kita dengan takwa, bukan dengan harta. Ya. Terus sudah gitu surah 42, 47, patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah, seperti tadi sakratul maut. Ya, pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung, tidak pula dapat mengingkari dosa-dosa. Jangan ikuti filosofi dunia. Ya, jangan kita terpesona dengan filosofi dunia. Tetaplah istiqomah dengan filosofi Al-Quran. Terus. Ya, ingatlah waktu terus berjalan menuju kematian. Waktu tidak bisa rem atau dibalikan kembali. Semakin dekat dengan ketidakberdayaan, entah kematian, penyakit, kesibukan, dan seterusnya. Marilah dalam sisa-sisa waktu ini untuk meraih seluruh kalimat Al-Quran untuk dijalankan hampir sempurna. Hingga seluruh rahmat, karunia, ridho, dan kemuliaan berjalan bersinergis dengan seluruh alam. Ingatlah dunia hanyalah sebuah fata morgana yang akan ditinggalkan, yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan menjadi beban tak terhingga di dunia dan akhirat, yang akan menjadi saksi dan menjumuskan manusia, yang akan menjadi pertengkaran dengan panca indah, pertengkaran dengan yang diikuti, tapi semuanya sudah tidak bisa dirubah. Semuanya akan merasakan akibat terlalai di dunia. Semuanya akan diacukan oleh Allah. Semuanya akan dihadirkan dalam kondisi keterbalikan, berjalan dengan wajah mata buta, tuli, makan buah kuldi, minuman darah dan nanah. Ingatlah terus persiapan dan perbaikan untuk menghapus amal-amal sebelumnya. Ya, hati-hati kita. Ya, perbuatan-perbuatan yang dapat menghapus amal-amal sebelumnya. Insya Allah kelalaian masa lalu akan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan saya bisa jawab. Mau bertanya, dokter? Ya, silakan. Ini topik ada kelompok ayat tadi menarik ya. Kapan mulai Muslim yang ditakuti? Itu ada surat 3, 110 ya bisa diterima. Tapi surat 5913 itu saya kurang paham ya, dokter. Jadi gini ya, kalau kita menjalankan kalimat Allah itu. Artinya kan gini, Dok. Sungguhnya dalam hati mereka kamu muslimin lebih ditakutin daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Orang-orang yang tidak mengerti ini artinya apa? Ya, yang berjayanya ini kan dulu umat Muslim, yang membongkar sesuatu, yang mencegah yang mungkar itu kan umat Muslim. Allah yang ngasih buku petunjuk untuk menjalankannya. Ya, jadi yang ditakutin siapa? Allah nggak jelas. Ya, menurut mereka. Yang jelas ini yang ada nih umat Muslimnya. Makanya mereka lebih menakuti umat Muslimnya daripada Allah. Ya, nah itu. Jadi begitu hebatnya tuh.
Ya, kenapa? Kitab Al-Quran itu adalah bulhul tali Allah. Satunya di Allah, satunya di diri orang yang menjalankannya. Jadi kalau kita menjalankan bulhul tali Allah ini, ya kita menjadi sesuatu yang istimewa. Bersinar, cahaya. Ya, jadi orang pada takut. Pencinta-pencinta dunia pada takut. Ya. Ya, jadi Allah oke lah. Mereka nggak tahu kok ada Allah. Orang-orang ateis nggak percaya adanya Allah. Tapi mereka nggak sadar. Ya. Ya benar, Dok. Ya, jadi kurang lebih gitu ya. Ya. Ayo, ada lagi mau bertanya? Dok, Pak Isan mau nanya nih dok, kawan saya. Gimana? Boleh. Insya Allah saya bisa jawab. Baik, masih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa tadi kenikmatan di akhirat ya, salah satunya surga, itu nikmat yang kita harapkan sejak kita di dunia. Yang jadi yang kan gini, sesungguhnya hidup yang sebenarnya adalah di akhirat, ya kan? Ya. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Tentang dunia tadi kan ada fata morgana dan sebagainya itu ya, kelihatan menarik. Dan di kitab Ta'lim al Muta'alim itu disebutkan adunya minal kolini wa siuka minal dalili. Dunia itu sudah sedikit sekali dan sedikit sekali tidak punya dalil, itu dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan, nikmat kan tidak hanya di akhirat saja. Di dunia ada nikmat, ya. Kata Rasulullah, nikmat di dunia itu dalam ketaatan, ya. Dalam ketaatan ini dirasakan oleh Rasulullah, yaitu tadi mengungkapkan syukurnya dengan sholat tahajud sampai bengkak-bengkak. Itu yang pertama. Jadi nikmat dunia itu bukan harta benda dan sebagainya, statik dan sebagainya. Semalam bisa ngumpulin gadis perawan 100 misalnya di hotel, bukan. Tapi adalah pada saat kita menjalankan ketaatan kepada Allah, khususnya sholat dan ibadah lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga nikmat di alam kubur. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Yaitu kalau nikmat kubur diperlihatkan hal-hal yang ada di surga. Tapi kalau siksa kubur adalah yang di neraka. Jadi nikmat kubur itu kita berusaha dikubur, alam barzah itu kita dapat nikmat kubur. Nah, di alam nanti pada mahsyar juga kita berusaha untuk bagaimana di alam pada mahsyar juga kita itu mendapat nikmat ya. Nah, dan nanti juga di di yaumil hisab itu kita berusaha untuk masuk surga tanpa hisab dan asab. Nah, nanti di sirat ya, itu kita berusaha untuk mendapat nikmat berjalan melewati seperti kilat. Nah, terus yang terakhir yaitu nikmat di surga, ya, nikmat di surga. Dan yang paling terakhir lagi yang hebat adalah nikmat kita bisa melihat wajah Allah. Nah, bagaimana persiapan kita agar kita itu tidak menyesal, baik di sakaratul maut, di alam kubur, alam barzah ya, terus pada mahsyar sampai hisab, sampai sirat, sampai melihat Allah, surga melihat Allah. Itu gimana kira-kira dari sekarang ini, mumpung ini kan udah sisa-sisa nih, sisa hidup kayak saya pensiunan ini udah 7 tahun ini, gimana caranya? Terima kasih. Sekarang saya tanya. Ya, Putri Aryani itu waktu dia dicoba, ya apa yang luar negeri itu, Simon itu Get Idol ya? American Idol Get Talent ya? America Got Talent. Ya, America Got Talent. Pertanyaan saya, ya, karena dia udah latihan, dia grogi nggak? Enggak. Lancar nggak dia? Lancar.
Lancang. Mantap. Bagus nggak? Bagus sekali. Nah, Ya. bagus sekali. Karena dia udah dilatih nih. Oh, jadi harus dilatih gitu ya. Ya. Sekarang saya Ya. tanya, Pele waktu diterjunkan ke lapangan bola internasional, gugup nggak? Ya. Enggak. Terus Lionel Messi gugup nggak? Enggak. Saya waktu latihan nih pertama gugup nggak? Kalau Gugup. pertama gugup. Udah biasa. Kira-kira gugup Ya. nggak? Enggak. Udah Karena oke. untuk menuju ke sana sekali lagi selama Ya. di dunia ini latih panca indera dengan kalimat Al-Qur'an. Makanya Allah bilang di surah 91 ayat 8 sampai 10 pahala mau Iya, ya. takwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Nah, jadi kalau kita udah terbiasa ini dengan kalimat Al-Quran dalam sisa-sisa hidup kita, insya Iya. Allah waktu kita ditanya sama malaikat munkar dan nakir nggak takut, karena apa? Panca indera udah bersaksi nih Iya, iya, iya. sendiri, Oke. ya. Panca indera Iya. udah bersaksi. Jadi apa? Iya. Menghadap Allah. Disambut ya ayat Tuhan nafsul mutmainah ila robihi rodiyatan ya fatuli jannah. Wahai jiwa yang telah diridhoi Allah. Ya. Jadi udah jelas. Nah, supaya diridhoi Allah kita harus cuci nih dengan kalimat Al-Qur'an. Sama seperti Rasulullah itu dicuci dengan kalimat Al-Qur'an. Surat 2 ayat 97, surat 26 ayat 194. Jibril itu masukkan ke dalam hati Rasulullah. Jadi perilakunya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, surat 33 ayat 21. Jadi azim. Ya. Nah, kita ada nggak berperilaku dengan filosofi Al-Qur'an itu? Grogi nggak kita kalau seandainya ngadep nanti malaikat munkar dan nakir? Misal nggak kalau kita nanti menghadap malaikat munkar dan nakir? Ya. Nah, jadi kalau mau kita nggak menyesal, nggak grogi segala macam, ya nggak minta balik lagi ke dunia, latih di dunia ini. Makanya lo bilang di surat 28 ayat 77, carilah pahala akhiratmu dengan apa yang aku telah berikan kepadamu. Jangan lupakan duniamu, olah terus menjadi sesuatu kebajikan yang luar biasa, ya. Sehingga apa? Menjadi pahala sesuai dengan pahalanya Nabi Ibrahim. Ya, yang minta supaya dikenang untuk generasi berikutnya. Ngalir terus tuh. Ya. Nah, itu kan prinsip latihan panca indera. Panca indera ini di dalam Al-Qur'an udah dilatih dari mulai kita seharusnya pada waktu Monika robana hablana min awajina wa junatina qurratan ayuni wa ja'alna lil muttaqina. Nah, ini terus dia diingetin lagi pada waktu diturunkan roh surat 7 ayat 172 alastu birobikum. Terus sudah diingatkan lagi di surat 76 ayat 1 sampai 2. Ingatlah pada waktu itu kamu belum terbentuk, kamu saya ciptakan dari air mani yang bercampur, kamu saya kasih perintah dan larangan. Oleh karena itu kamu saya kasih pendengaran dan penglihatan. Nah, pendengaran dilatih dulu nih. Dari mulai roh, kemudian penglihatan. Habis pendengaran, penglihatan, baru motorik. Baru motorik ini dilatih terus. Sehingga menjadi manusia yang siap pakai. Luar biasa. Nggak peduli dia mandang umur. Kita udah yang terlambat nggak peduli. Makanya Allah bilang, in huwa illa dzikrul lil alamin. Untuk rahmat bagi seluruh alam. Dia nggak sebut ini untuk anak muda, untuk aman. Kita yang terlambat rahmat juga kalau kita ngikutin kalimat Allah. Rahmatnya apa? Di dunia dapat berupa rasa tenang, bebas dari gelisah, kita dengan yakin untuk menghadap Allah, apalagi akhiratnya. Muda mau tua sama aja. Ya, antara yang nggak bisa baca sama aja. Antara saya misalnya nggak tahu nahu soros, nggak apa-apa. Karena di situ Al-Quran nggak tulis untuk yang ahli nahu soro, enggak. Orang bule juga bisa mengeksplor Al-Quran. Ya, kalau kita udah biasa, yang paling kita cintai membaca dunia ini dengan hikmah, yaitu Al-Baqarah 269. Yang diberikan pada siapa? Orang yang berakal sehat, yang lalu melatih panca inderanya pada jalan Allah. Ya, jadi kurang lebih gitu ya, setuju ya? Ya, terima kasih.
Dok, lanjut dok. Dok. Kalau yang lain belum nanya, saya mau nanya dok. Apa? Ya, Dok, mau pertama. tanya. Siapa? Bukti atau Panario dulu? Bukti boleh mau tanya? Iya dok. Dok mau tanya dulu boleh dok? Oh boleh, Silakan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Salam. mau tanya, itu tadi kan disebutin ya dok, sesungguhnya seseorang penghuni surga sungguh akan memeluk bidadari selama 70 tahun. Nah itu kan berarti kan kalau dari pihak cowok itu kan di sana akan nanti akan bertemu dengan bidadari. Itu juga saya mau tanya tuh tadi, Ma. Dan terusnya kalau nanti kan istri di sana kan ketemu juga para bidadara, kata dokter tadi ya yang di dalam surat Al-Quran. Istri yang ini. Iya. Yang masih istri yang bukan istri, maksudnya wanita dalam perjuangannya belum punya suami. Oh gitu. Nah, terus kalau dia punya suami ya dia milih suaminya sebagai bidadari. Iya. Enggak, yang saya tanyakan gini kan kita kan suami istri kan menjalani ibadah yang panjang yaitu perkawinan. Nah itu bisa nggak nanti di akhirat kita bertemu kembali di akhirat, sementara kan nanti katanya suaminya di sana ada bidadari selalu yang menemani gitu. Gimana dok pengertiannya? Saya masih kurang begitu ngerti. Bertemu nggak gitu loh suami istri nanti di akhirat gitu loh dok? Bertemu, itu ada di surat 13 ayat 23, bacain dah. Surat berapa dok? 13 ayat 23 dah, bacain dah. Surat 23 ayat 13. Arab ayat 23. 13:23 dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surga-surga adin. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Adni. Ya, udah jelas kan? Pasang-pasang di dunia satu tujuan. Iya. Ya. Terus surat 52 ayat 21, bacain enggak? 52 ayat Surat 22 21 Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah, udah jelas kan? Iya dok. Makanya kita ini dong berlomba-lomba dong, fastabiqul khairat. Ya, persiapannya yang penting Bu, persiapannya. Udah masuk surga sama nanti belakangan itu. Insya Allah nggak bakal dirugikan, insya Allah. Amin, amin. Iya dok. Persiapannya ini ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Insya Allah saya bisa jawab. Ya, baik dok. Saya lurusin tadi dok. Iya, silakan. Pertama saya sempat baca tadi yang disampaikan oleh ibu siapa ya. Memang saya baca sekilas memeluk bidadari sampai 70 tahun itu dok ya. Iya. Waduh, itu nikmat lah ibaratnya. Wallahualam. Terus gini dok, yang saya mau tanya di sini, saya merujuk surat An-Nisa, wa may yatillahu wa rasul faulaikal ladzina ma'alladzina an'amallah ya, mendapat nikmat dari Allah bersama Nabi Siddiqin Syuhada dan Rasulullah Rafiqo ulaiika Rafiqo. Kemudian saya berkaitan dengan doa juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nah, mindset kita ini tadi dokter udah mengingatkan panca indera kita latih. Keseimbangan dunia akhirat ini maknanya kalau saya simak kan kita harusnya mengutamakan akhirat. Jadi mindset masyarakat ini keseimbangan dunia seolah-olah seimbang, padahal kalau saya simak dari penjelasan dokter harus akhirat lebih utama, lebih panjang. Ini gimana nih dok? Masih. Jadi gini ya, tujuan kita akhir kita kan nanti berkumpul Rasulullah segala macam. Ya surat An-Nisa tadi ayat 69 kan. Ya kan? Setuju kan? Ya surat 4. Iya dok. An-Nisa. Ayat 69. Nah, sekarang pertanyaannya, kita menuju ke sana ini bagaimana caranya? Anda jangan berdoa aja Robbana atina Robbana atina tadi? Di dunia sana ya seimbang lah seolah-olah mindset keseimbangan dunia akhirat. Nah, sekarang pertanyaannya, ya kita tuh bukan hanya berdoa aja, ya
doa ini dijalankan. Ya Allah, aku minta selamat dunia dan akhirat. Nah, selamat dunianya hanya sekedar ucapan aja, pertanyaan akan selamat nih. Akan selamat nih, hanya sekedar doa aja. Tapi nggak jalankan. Diikuti. Harus Diikuti dengan perbuatan. Ya. Nah, harus diikuti dengan perbuatan. Nah, untuk tahu perbuatan kita benar atau enggak, yaitu Al-Quran. Ya, nggak bisa disimbangkan antara Al-Quran sama ini. Makanya Allah bilang surat 3 ayat 71, surat Al-Baqarah 42, nggak boleh mencampur adukan jadi seimbang. Ya, nggak bisa. Ya, separuh-separuh nggak bisa. Dan itu yang dihitung itu usaha kita ke sana. Makanya Allah bilang di surat 16, bertakwalah kamu semampu kamu. Tagabun. Ya, At-Takabun. Terus surat 5 ayat 35, tambah terus ya semampu kita. Nah, sekarang usaha semampu kita itu udah kita jalankan nggak? Ya, misalnya kita berdoa, ya Allah, tadi selamatkan dunia dan akhirat. Ya Allah, memperbaiki diri, aku memperbaiki diri dari dosa-dosa sebelumnya supaya diinin, surat 5 ayat 39, surat 16 ayat 119. Ya, sekarang kita udah ukur nggak? Memperbaiki diri nggak kita? Tanya rutinitas saja, udah menetap aja. Ya, bagaimana kalau kita nggak pernah mengkoreksi dengan Al-Quran? Sama, saya juga tadinya bingung. Karena saya nggak pernah mengkoreksi kehidupan syariah saya dengan kalimat Al-Quran. Setelah saya koreksi, ya baru saya ditunjukin terus. Ini kayak Endra juga, mulai terbentuk. Endra, yang diomongin cuma satu yang hidup. Padahal kita jutaan yang hidup, yang bebas tumor, ini nggak diiniin. Apalagi kayak zaman Prof. Mulis. Ya, ada tuh pasiennya yang 40 tahun. Ya, padahal nggak ada kemo saat itu. Paling kemonya cuma 5.000. Masih hidup. Sekarang mau pakai yang mahal-mahal, sama aja. Nah, seharusnya kita bisa ngambil kesimpulan di situ. Usaha kita itu sebetulnya sampai mana sih? Ya, tapi karena kita dicekokin, kita nggak pernah mengkoreksi seluruh kehidupan kita dengan kalimat Al-Quran, akhirnya kita ngikut-ngikut. Saya makanya bikin judul nanti bagaimana mereka Yahudi itu menggiring kita berjamaah untuk masuk neraka. Ya, dengan jabatan kita, istidraj namanya. Kalau kita nggak sadar, ya. Istidraj. Ya, istidraj. Kalau kita nggak sadar, ya, supaya sadar itu sekali lagi kita koreksi dengan Al-Quran. Jadi kurang lebih begitu ya, Pak Naryo ya. Iya, baik dok. Jadi keseimbangan dunia akhirat itu maknanya tetap dengan mengutamakan akhirat kan. Oh iya. Itu. Dunia ini harus untuk akhirat. Bukan menyimbangkan antara dunia ini kita terus separuh untuk bermaksiat, separuh lagi akhirat. Enggak. 100%. Kalau bisa ya 100%. Makanya kan dibilang, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah 208. Udah itu jelas. Karena kalau ngikutin separuh-separuh surat 4 ayat 150 151 itulah orang kafir yang sesungguhnya. Ya. Jadi udah jelas. Kalau orang kafir udah dijelasin lagi, nggak masuk neraka, nggak masuk surga kita. Surat 39 ayat 65 nggak masuk surga. Surat 4 ayat 56 orang yang kafir itu dijeblosin neraka, kulitnya diganti sana sini. Ya, kan ngeri kita. Kita baca nih definisi kafir begitu. Jangan-jangan kita ini dulu di neraka. Enggak inilah, udahlah nomor satu kan lah, berusaha kita untuk mengerti kalimat Al-Quran. Insya Allah kita akan selamat. Dok, belajar terus. Ya. Berlatih terus. Sehingga pada waktu sakratul maut ya insya Allah tuh seperti surat 16 ayat 32. Ya. Disambut kita sama malaikatnya juga nyambut roh kita hati-hati. Insya Allah. Ya.
Ada lagi yang mau bertanya? Yang mungkin Makasih, Dok. mau nambahin dok. Ya, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bukan, mungkin ini menurut pendapat saya nih dok, berdasarkan beberapa kajian yang saya ikutin, ya, masalah kehidupan dunia akhirat seimbang ya tetap tujuan akhirnya kan kita manusia diciptakan buat ibadah gitu kan. Dan ibadah itu kan ada hak Allah, hak Rasul, dan hak sesama kan, sama manusia kayak istri kita, anak-anak kita gitu kan. Ya kalau kita lihat kisah Abdullah bin Amr gitu kan, yang ibadahnya terus-terusan puasa tiap hari gitu kan. Mulai sholat qiyamul lailnya itu mulai kata jam 9 malam istilahnya waktu itu gitu kan, sampai ditegur Rasul gitu kan, nggak seperti itu ibadah yang diharapkan iya. gitu kan. Tetap ada hablum minan nasnya, tetapi dibatasi ya, tetap niatnya ibadah kan gitu, diikhlaskan pada Allah gitu kan. Kita ya berinilah bermuamalah tetap ada, makanya di Al-Quran pun ada aturan bermuamalah gitu kan, saking kita perlu tetap berhubungan dengan sesama kan gitu, walaupun tetap batasannya ya karena Allah kan gitu. Mungkin itu dok. Ya, terima kasih Andra. Jadi Ujungnya akhirat tetap. Innamal a'malu binniyat. Semua Semua amal yang dikerjakan itu tergantung dari niatnya. Ya, bahkan Ya. kita cari nafkah karena Allah gitu kan, tetap dihitung ibadah kan gitu. Iya, Itu cari nafkah. ujungnya urusan Ya. dunia kan gitu, cari nafkah kan Iya, gitu. nyari nafkah dunia bukan dengan cara nakutin, bukan cara ini nyogok-nyogok, ya, bukan cara cari dapat presentasi. Betul. Dan niatnya udah lain tuh. Ya, nah ini yang kita takutin. Jadi kalau kita koreksi terus, insya Allah kita ini. Itu semua perkataan misalnya hablum minallah ini harus dibuktikan ke minanasnya. 100% enggak? Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 177, yang disebut kamu bertakwa itu bukan menghadapkan wajahmu ke arah barat, ke arah timur, segala macam, tapi menjalankan rukun Islam, menjalankan rukun iman secara ihsan, itu selalu seolah-olah Allah memperhatikan kita, atau kita melihat Allah. Dan bersabar di dalam penderitaan, bersabar di dalam peperangan, bersabar di dalam menjalankan kalimat Allah. Nah itu baru. Jadi hablum minanasnya udah jelas. Rukun Islam ya berbuat baik, zakat, sholat, segala macam. Ya. Pakai Al-Quran untuk rahmat bagi seluruh alam. Ya, karena udah jelas wa marsanaka ila rahmatan lil alamin. Surah 21 ayat 107, aku turunkan kau ya Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Alam manusia, alam tumbuhan. Ya, jadi udah jelas. Oke, kurang lebih begitu ya. Ya. Ada lagi? Insya Allah saya bisa jawab. Cinta dunia, cinta dunia. Oke, kalau nggak ada kita tutup aja, Indra. Ya, baik. Ya, dengan demikian berakhir kegiatan kita pagi ini. Terima kasih atas penyampaian materinya oleh Dr. Ahmad Kurnia dan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat buat kita menjalani kehidupan. Semoga kegiatan ini memberi syafaat buat kita di akhirat kelak. Dan semoga kita juga bisa tetap istiqomah menjalankan pembelajaran terhadap Al-Quran ini dan bisa konsisten dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian kegiatan kita pagi ini. Sebagai moderator saya mohon maaf jika ada salah kata, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita diberi kesehatan dan kesempatan waktu untuk mengikuti kajian minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip ya semua ya. Ya, terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima Luar biasa. kasih dokter. Ya, Bimbingannya. Assalamualaikum dok semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya.